Ini orang sibuk-sibuknya bahas jus mengkudu, tiba-tiba saya bahas diskusi. Lama-lama jus mengkudu ini sesabu. Ambil kita di mobil itu. Kita promosi saja jus telasar. Ya. Korupsi. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, sobat sekalian, di siang hari ini ya, kalau di bagian timur sudah sore gitu ya, pukul 16.00, kemudian teman-teman di bagian tengah ini masuk pada pukul 13. Nah, sekarang di Bogor masih pukul 14.00 gitu ya. Kita alhamdulillah di akhir pekan ini, sobat sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Seperti biasa, ini adalah akhir pekan, kita akan merefleksi berbagai peristiwa yang sempat terjadi di tanah air. Sesi kali ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan lagi-lagi kasus korupsi gitu ya, yang kemudian menyeret kepala daerah. Kalau data di sempat yang kita bahas di channel ini itu adalah berada pada angka sudah mencapai 303. Jadi bayangin 303 dari 540 kepala daerah gitu ya, tidak termasuk dengan bahkan gubernur ada sekarang 32 gitu. Jadi bayangin sudah mencapai pada angka 50% kepala daerah. Ya. Termasuk jadi pada posisi Februari 28 Februari kemarin terakhir adalah Gubernur Sulawesi Selatan gitu yang kita biasa panggil Propandalam. Kemudian menyusul lagi ada 3 kepala daerah yang sempat diseret oleh KPK. Sobat sekalian, kali ini adalah kita akan fokus membahas berkaitan dengan karir Prof andalan gitu ya. Jadi karir Gubernur Sulawesi Selatan yang sebenarnya sebelum mereka terseret kasus korupsi, bahkan namanya masuk dalam survei sebagai kandidat paling tidak cawapres pada saat itu. Tapi akhirnya kemudian mentah di tengah jalan gitu ya, karena sekarang yang bersangkutan berada dalam kamar jeruji besi gitu ya. Sobat sekalian, alhamdulillah saya sudah bersama dengan 2 orang hebat di via Zoom gitu ya, karena ini masih PPKM gitu ya. Via Zoom, dua-duanya ini adalah ada di Sulawesi Selatan, sekampung gubernur dan sekampung penentukan suapnya gitu ya. Jadi ada Pak Jusman sebagai pelapor, ini senior gitu ya, aktivis anti korupsi, koordinator vokal NGO. Jadi beliau adalah aktivis anti korupsi dan ya sudah makan garam ya puluhan tahun berkarir gitu ya, aktif pelanggaran anti korupsi, dan bahkan sebelum kasus ini meledak, beliau sempat memposting beberapa status yang pada saat itu agak ya kalau orang lain menyebut nyeleneh gitu ya, kalau kita di aktivis karena pada saat itu justru mengancam, memberi teror dan macam-macam gitu ya. Ada Pak Jusman. Saya sapa beliau, Pak Jusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih Pak Jusman sudah bergabung dengan channel kita ya. Terima kasih dan sebentar kita akan membahas berkaitan dengan laporan Bapak gitu ya. Kemudian ada bersama dengan Pak Herman. Pak Herman ini adalah peneliti senior di Komite Pemantau Legislatif, satu kampung dengan Anggung gitu ya, satu kampung dengan Anggung yang justru menjadi aktor yang melakukan praktek suap kepada Prof Nurdin Abdullah. Jadi ini dua-duanya adalah ada satu kampung dengan tukang suapnya, lalu ada satu kampung dengan yang disuap gitu ya. Tapi dua-duanya adalah aktivis anti korupsi. Pak Jusman melaporkan dalam proses kasusnya dan Pak Herman mengawal ketika proses hak angket di DPRD Sulsel. Saya sapa Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Oke, kita tidak akan berlama-lama. Kita akan membahas berkaitan. Pertanyaan saya pertama ke Pak Jusman dulu gitu ya. Pak Jusman, sebenarnya kapan sebenarnya detailnya ini kasus dilaporkan ke KPK? Orang jadi penasaran nih, yang mana nih sebenarnya gitu ya? Ya, saya kira sampai sekarang memang masih banyak yang bertanya ya, khususnya bagi loyalis yang mungkin ya. Tetapi pasti begini, sebenarnya belum saja untuk saya buka sedetail-detailnya, meskipun sebenarnya sudah sebagian terbuka, tetapi ya kalau itu menjadi pertanyaan dan adalah merupakan bagian dari hak publik yang diwakili oleh saudara Pak Samsudin Alimsa, ya resminya itu terhitung mulai tertanggal 7 September 2020.
Kemudian tertanggal 1 Oktober terbit spring lead-nya. Nah, tanggal 7 September ini sifatnya silent sebenarnya. Sifatnya silent. Kenapa? Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan full bucket. Untuk kepentingan leak-nya nantinya. Kita tidak bisa bayangkan ketika kasus itu, apalagi kalau kita melapor di KPK, saya kira Pak Sam, Pak Herman juga lebih paham bahwa ketika kita mengangkat kasus, khususnya di KPK, dan nomor agenda belum terbit, lalu kemudian digebiar-gebiar di media, itu akan menjadi a priori aparat penegak hukumnya sendiri. Apalagi kalau apa yang kita buka ke publik masuk ke substansi perkara. Artinya gini, saya mau bilang, kalau terduga koruptor cerdas, punya strategi, maka kita pun pergi anti korupsi juga harus lebih cerdas dan punya strategi. Nah, kemudian kedua, berdasar laporan pertama tadi, muncullah komunikasi kami dengan tim penelaah KPK. Di mana di dalam laporan pemasukan data kami diberi petunjuk. Ya, dan juga sebenarnya sudah ada kesimpulan perspektif yang sama. Yang sama. Nah, atas petunjuk itu, tertanggal 7 Desember 2020, serangkaian juga menghadiri perayaan Hari Anti Korupsi sedunia, teman-teman di sana. Nah, kita masukkan lagi data di situ. Tapi sebenarnya saat itu memang sudah adalah komitmen, adalah kesepahaman yang sama bahwa apa yang kami sangkakan, dugakan bahwa terjadi unsur perbuatan melawan hukum berkaitan suap dan gratifikasi, itu sudah ketuk palu lah mungkin istilahnya ya. Nah, usai itu saya keluar dari gedung Merah Putih, gedung KPK. Awalnya sebenarnya kita tetap masih mau silent. Tapi entah kenapa siapa yang bocorkan ke media. Nah, pas saya keluar, tiba-tiba dihadang media. Dari awal sebenarnya sudah ada teman, ya satu teman masuk, Banjus. Banyak media di luar, saya bilang, oh mungkin ada penangkapan. Oh tidak bang, saat tadi di luar ditanya, kita yang dari Makassar, dari Sulsel. Oh, oke. Saya balik, saya kode salah satu penyidik di dalam, apa gimana ini? Dia hanya memberi kode ke saya, oke. Sebagai bentuk keterbukaan informasi ke publik melalui media, silakan buka, tapi jangan masuk ke substansi perkara. Nah, akhirnya saya buka. Memang yang saya bahasakan ke publik melalui media adalah Makassar Newport. Kalau kita menelaah, merujuk pada proyek yang dilaksanakan semasa kepemimpinan Pak Nurdin Abdullah, kan diketahui karena ada 8 proyek besar. Ada 8 proyek besar. Ya. Tapi dari 8 proyek besar ini, yang bisa kita tarik atau tetapkan sebagai sampel agar menjadi perhatian kefokusan KPK, hanya Makassar Newport. Karena kenapa? Makassar Newport adalah proyek nasional, proyek strategis. Benderanya Makassar Newport, tapi di dalamnya itu serangkaian modus-modus operandi yang tersebar lokus deliktinya. Itu strategi juga. Nah, kemudian tertanggal 7 Januari 2020, ya, ada lagi penambahan data. Data. Berkaitan juga dengan ada petunjuk lah, mohon maaf saya tidak bisa ungkap, akan terungkap nanti tersendiri di persidangan apa saja yang kita serahkan pada pemasukan data yang terakhir itu. Saya kira itu Pak Hasan. Ya, jadi ini kan banyak sekali kasus kan, jadi mulai terbongkar. Jadi kalau kita lihat kan ya sebenarnya biasa lah, yang namanya tersangka itu kan pada saat awal belum diperiksa, ya demi Allah saya tidak terlibat, saya tidak tahu, macam-macam gitu ya, meskipun pada saat itu kalau banyak juga bertanya kepada saya, apa Anda yakin? Saya menyebut sederhana. Ya kalau keyakinan itu kan yang punya keyakinan hanya majelis hakim. Saya hanya berbicara pada fakta gitu ya gitu. Jadi bahwa faktanya dia sekarang diambil oleh orang KPK. Tapi sebelum ke Pak Herman, satu lagi ke Kak Jusman gitu ya. Ini kan sekarang prosesnya mulai terbongkar nih. Lalu kemudian proses persidangan sudah mulai bergulir, bahkan sudah masuk penuntutan oleh Anggung gitu ya. Kalau dilihat dari kasus itu kan rentetan itu hampir memang semua hampir terbukti gitu ya, hampir terbukti. Tapi apa yakin Kak Jusman memang aktornya cuma berada pada gubernurnya atau ada aktor lain termasuk wakil atau gimana gitu? Dengan tidak bermaksud mendahului proses hukum, ya, apalagi merasa lebih paham dibanding orang-orang yang lainnya,
Saya cuma mau bilang, pertama, kalau pemberi saja sudah terbukti bersalah dan memang dia sudah terima, artinya kita bisa sudah menjadi mengatakan adalah sudah berstatus ingkrah, maka bagaimana dengan penerima? Logika hukumnya sederhana. Tidak mungkin ada pemberi kalau tidak ada penerima. Tidak mungkin pemberi berani melakukan bertindak itu kalau tidak ada sinyal, apalagi terungkap di persidangan bahwa memang ada instruksi, baik melalui dirinya sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Jadi saya berkeyakinan sampai sekarang bolehlah Anggut selaku pemberi diberi sanksi putusan 2 tahun. Tapi saya meyakini untuk Pak Ena selaku penyelenggara negara, pembebanan terhadap selaku penyelenggara, saya kira tinggi-tinggi itu. Setinggi-tinggi. Saya berkeyakinan minimal 7 tahun. Terburuknya 3-4 tahun. Gitu. Ya, ini memang sebenarnya kita agak aneh ya, kita agak sedih juga karena dalam posisi penegakan hukum sekarang ini kan ada tanda tanya besar, meskipun itu wilayah dari majelis hakim gitu ya, soal putusan di situ kita akan lihat karena hanya yang memiliki otoritas itu. Makasih Pak Yusman, saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ini kan kasus sebenarnya terjadi, ini kan menarik gitu ya. Pak Nurdin Abdullah ini kan Prof. Andalan adalah orang yang pernah menerima penghargaan anti korupsi. Bahkan dia digadang-gadang lah dengan banyak hal gitu ya. Sempat menjadi salah satu sosok yang dianggap clear lah di antara sebagian calon kandidat capres malah gitu ya. Dan dianggap sebagai, kenapa? Karena dianggap proses perjalanannya agak lebih bagus. Tapi gimana menurut Pak Herman? Apakah persepsi itu memang betul adanya atau memang sebenarnya gimana sih perjalanan Pak Nurdin Abdullah dan pandangan teman-teman di Popol gitu? Ya, kalau perjalanan beliau sejak di kampus sebagai akademisi guru besar sampai pada Bupati Bantai, kita angkat jempol. Masyarakat Sulawesi Selatan saya kira melihat Pak Nurdin ini punya prestasi. Bahkan saya kira di nasional juga Pak Nurdin Abdullah ini mendapatkan tempat yang bagus lah kira-kira begitu, dan sampai beliau punya prestasi mendapatkan hak tawar itu anti korupsi. Nah ini kemudian orang menyayangkan kepala daerah gubernur sekelas Pak Nurdin Abdullah dengan sekian banyak prestasi itu sejak dari bupati menjabat sebagai Bupati Bantai sampai masuk di kantor gubernur, tiba-tiba mendapatkan musibah seperti ini. Nah, memang sangat disayangkan, dan kalau Pak Nurdin saja seperti ini, ya kepala daerah gubernur, bagaimana dengan gubernur-gubernur yang lain, bupati-bupati yang lain? Nah, ini sangat terkait saya kira karena ini penangkapan Pak Nurdin Abdullah terkait dengan OTT itu ada pengusaha yang didapat dan seterusnya. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan pilkada ya. Dan itu sangat kental dugaan-dugaan orang bahwa menjadi bupati, menjadi gubernur itu sangat terkait dengan siapa yang berada di belakangnya, yang mendanai, yang memodali, dan seterusnya. Ini yang saya kira yang perlu menjadi perhatian, bahwa menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, kepala daerah itu tidak gampang, harus mendapatkan banyak modal yang tentu harus di backup oleh orang-orang berduit, kira-kira begitu. Sampai tergoda Prof. Andalan ini ya, sampai tergoda gitu ya, ini terlibat dalam perbuatan korupsi, itu kira-kira faktor apa gitu? Ya, saya kira beliau ini terjebak. Dia tidak bisa keluar dari sebuah jebakan. Jebakan yang saya maksud bukan dibuatkan ya, tapi memang karena faktor itu tadi, ya menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, harus ada orang-orang yang membackup di belakangnya, harus banyak modal, dan setelah duduk itu kemudian mereka yang menjadi cukong-cukong
pilkada kemarin itu kemudian menggerogoti pemerintahan. Itu yang terjadi, dan ini kan bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari terungkap dari hak angket kemarin ya, ketika meskipun hanya satu titik ya, hanya beberapa isu yang dibawa ke angket DPRD, tetapi itu kemudian melebar dan banyak sekali yang banyak sekali fakta-fakta yang kita bisa dengar dari kesaksian para terperiksa, sampai kemudian akhirnya ada hubungannya saya kira, karena yang diperiksa di angket DPRD itu juga yang di OTT, termasuk jauh sebelum OTT yang kemudian melibatkan Pak Gub, itu ada satu orang yang pernah terperiksa di angket DPRD itu jauh sebelum OTT itu sudah ditangkap oleh KPK, Pak Andi Irfan itu. Oh, gitu ya. Nah, ya. Itu terungkap di hak angket bahwa Andi Irfan dengan Anggu pernah bersama di rumah jabatan bersama dengan Pak apalagi yang Andi Haris itu Andi Haris siapa lagi saya lupa ya, Pak Jumas itu. Nah di situ juga ada di Pak Irfan. Saya kemudian melihat bahwa ada banyak rangkaian kasus-kasus yang tidak melibatkan banyak orang. Bahkan saya melihat ketika Pak Andi Irfan itu memfasilitasi Jaksa Pinangki, ya ini seakan-akan koruptor di Republik ini itu menjadi sebuah profesi tersendiri. Ya, karena orang yang sama ya memfasilitasi kepala daerah yang satu, dan orang yang sama ini juga memfasilitasi hal yang sama di daerah yang lain. Jaringannya kuat gitu ya. Dimanfaatkan sebagai sebuah profesi dari kasus korupsi di Indonesia. Ya, Pak Jusman, saya ke Pak Jusman ini ya. Jadi ini ada banyak masuk, ada di WA saya sendiri masuk juga, ada juga di chatroom gitu ya. Karena kesulitan masuk. Jadi ini ada yang bertanya nih ke Pak Jusman nih soal update, katanya tadi itu menarik gitu ya. Jadi soal tanggal apa semua. Tapi ada yang bertanya berkaitan dengan kalau ada yang menyebut ini profesor juga memang bermasalah karena sebenarnya secara sistem secara aturan memang tidak boleh orang disebut lagi profesor kalau gubernur kan gitu. Walau gitu. Tapi itu konteks lain. Pertanyaannya ini adalah secara detail bagaimana melihat ini Pak Jusman. Jadi ternyata gubernur ini kan pada saat menjabat banyak sekali infrastruktur ya, sama dengan presiden sekarang kan gitu. Tapi sepertinya rasa-rasanya hampir di semua infrastruktur kan dapat persen nih. Itu gimana Pak Jusman itu? Ada proyek ini di beberapa daerah disebut gitu ya. Ada di Bulukumba, Sinjai, Sopeng gitu ya. Itu gimana itu? Semuanya teman-teman ya, saya kira nyambung dengan apa yang disampaikan tadi Saudara Herman, bahwa kecenderungan pemilihan daerah itu selalu disertakan adanya cukon-cukon politik, adanya bandar-bandar. Nah sebenarnya cukon-cukon politik ini atau bandar-bandar inilah yang sebenarnya secara tidak langsung ketika terpilih sang calon tersebut akan menjadi penentu, pengendali atas kebijakan-kebijakannya itu. Nah belum lagi manakala memang si bandar ini lebih banyak menghendaki atau berharap berkaitan proyek infrastruktur. Nah, saya kira memang kebijakan peletakan proyek atau infrastruktur memang manis sebenarnya. Ya. Memang manis. Artinya peluang untuk mengisi kantong bawah, kantong atas, kantong samping, kantong belakang itu sangat berpeluang dibanding kebijakan yang lainnya. Coba kita lihat kemarin ada oknum. Ya, silakan pendengar tafsirkan. Di mana-mana dia selalu menyeruakan, ayo dah kita beribadah. Mari kita bergotong royong bangun masjid. Kita bangun masjid lah, bersedekahlah. Saya tidak tahu. Pertanyaannya kemudian memang, apa mungkin ada oknum kontraktor seilas begitu? Tidakkah dia berharap setelah responsifnya menyumbangkan duitnya itu, lalu tidak berharap proyek-proyek berikutnya? Itu mustahil. Mustahil itu. Itu lagu apa ya?
anak kecil pun mungkin ketawa kalau mendengarnya itu. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Herman, bahwa salah satu penyebab terjeratnya oknum pejabat dalam perkara korupsi itu adanya tekanan, adanya ketergantungan, adanya keterikatan dengan cukong-cukong atau bandar-bandar politik itu. Tapi ini kan sudah berproses nih, Kak Isman. Bahkan salah seorang cukonya kan sudah malah masuk di tahap ini kan gitu. Tapi maksud saya gini, kan tidak bisa kemudian kasus ini berhenti di sini. Sejauh mana pengawasan teman-teman di Pokalegio mengikuti kasus ini? Apakah memang sudah selesai kasusnya hanya yang berhasil diungkap sekarang, atau masih ada kasus lain yang justru tersembunyi gitu loh, atau jangan-jangan ada potensial untuk pencucian duit nih? Ya, sampai pernah di suatu kesempatan, suatu momentum termasuk pernyataan saya di media, saya suka ungkap itu. Ada yang menarik sebenarnya di sini. Dalam persidangan kemarin terungkap beberapa oknum kontraktor ya terlibat memberi duit kepada Pak NA. Nah, kontraktor ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya oleh KPK di Mabes Polda, di Mapolda. Itu kan sudah 2 kali pemeriksaan. Sebenarnya dalam perkara ini ada kewenangan bagi majelis hakim untuk merekomendasikan, mempertanyakan layak tidaknya ditersangkakan oknum-oknum kontraktor yang disebut-sebut. Nah, karena kontraktor yang disebut-sebut ini boleh dibilang telah juga melakukan perbuatan yang sama dengan Anggo. Ya. Artinya harapan kita memang tidak hanya terbatas pada sampai Pak Anggo kontraktor ini, tapi bagaimana KPK dapat mengembangkan atau melakukan tindakan penyidikan terpisah terhadap oknum-oknum yang terungkap dalam fakta persidangan. Dan alhamdulillah KPK sudah melakukan itu. Jadi saya mau bilangnya begini, kalau si Anggo selaku kontraktor sang pemberi ya terjerat, apa mungkin kontraktor yang lainnya yang juga melakukan perbuatan yang sama tidak terjerat pula? Itu. Ya. Kemudian kedua, kalau pemberi saja terjerat, apa mungkin penerima tidak terjerat? Itu logika hukumnya. Jadi saya sampai sekarang berkeyakinan lah dengan tidak bermaksud mendahului proses hukum. Kemudian ketiga, dengan terungkapnya kasus ini kan sebenarnya menjadi masalah kita kemarin. Saya kira Pak Sam juga lebih paham itu, Pak Herman. Untuk menghadirkan penyidik KPK di daerah itu sangat luar biasa sulitnya. Pemberian keyakinan harus luar biasa. Nah, salah satulah itu kemarin kita mengangkat bendera. Laporan kami Makassar Newport, tapi isinya itu KPK tak lebih tahu, yang tahu itu. Ya. Nah, artinya laporan ini kita harapkan menjadi pintu masuk. Ya. Menjadi pintu masuk untuk terhadap daerah-daerah lainnya. Karena kalau kita bicara korupsi, tidak menutup kemungkinan dan memang bisa ditegaskan bahwa bagaimana dengan pejabat seluruh daerah? Apakah berpotensi melakukan korupsi? Sangat berpotensi. Nah, ini contoh kemarin, apa tadi yang diungkap Pak Herman, bahwa yang tertangkap sekarang, yang notabene sekarang punya juga Pak Herman, ternyata jauh sebelumnya sudah diungkap dalam waktu di DPRD. Ya. Nah, sudah terungkap. Hanya persoalannya mungkin KPK saat itu melihatnya bahwa ya mungkin ada kepikiran kalau KPK langsung masuk, khawatirnya dianggap bagian dari ini ya, karena masih hanya berkaitan politik saat itu hasil pilkada. Ya. Gitu. Nah, di laporan kami kemarin, apa yang terungkap di DPRD kemarin saat hak angket, juga memang ada ketemu benang merahnya. Itu kita waktu presentasi di KPK itu terungkap itu. Ada memang benang merahnya. Nah, yang mengemuka lagi sekarang adalah dugaan TPPU. Tapi kan kita bisa lihat kemarin dakwaan-dakwaannya. Ya. Penyebabnya menjadi memunculkan kesimpulan itu adalah salah satu kontraktor dari Watang Sopeng. Proyek yang dikerjakannya itu tahun 2019. Artinya apa?
Kenapa sampai proyek tahun kemarin turut diperiksa pula? Artinya ada kaitannya dengan pengadaan atau harta tidak bergerak yang atas nama atau yang dimiliki oleh Pak NA, katakanlah di Puncak. Itu kan ada 3 titik sebenarnya. Di Puncak, ada juga di Burung-Burung, juga ada di kampungnya saudara kita Pak Anwar di Batu-Batu itu 1 titik. Ada 3 titik sebenarnya. Kebetulan kemarin waktu penunjukan titik, saya juga ada di mobil. Saya tahu semua. Ada. Nah, ini kan salah satu menjadi pendorong terpercaya kemarin. Dari mana menghadirkan lahan ini? Dari mana duitnya? Ini kan yang sulit dijawab oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian KPK melakukan penjagaan terhadap area itu, termasuk di dalamnya ada masjid. Nah, menemukan kemarin pemberitaan di ruang publik, loh kok KPK menyita masjid? Ya. Itu kan fasilitas ibadah. Saya sampaikan seterang-terangnya di forum-forum diskusi, waduh, jangan terlena dengan pembangunan masjid, fasilitas ibadah. Itu sudah lagu lama, gaya lama sang koruptor itu. Di mana di atas lahan abu-abu itu dia membangun fasilitas ibadah. Sudah biasa kok ya begitu-begitu. Pertanyaannya kembali. Ya. Pertanyaannya kembali pula, apa mungkin juga itu jamaah akan nyaman perasaannya beribadah di satu tempat ketika dia ketahui bahwa yang ditempati beribadah itu abu-abu datanya, abu-abu statusnya, kan tidak mungkin lah. Jadi menjadi wajib, sepakat dengan KPK, menjadi wajib untuk diterangkan kepada publik, kepada jamaah bahwa, hei jamaah, tempat itu awak tidak jelas. Ya, kan gitu. Tapi ya, saya kira kita paham itu. Saya kira kita paham itu. Saya berkeyakinan yang berproses ya, tetapi tetap tidak mengenduri proses hukum. Saya berkeyakinan siapa-siapa yang terjerat, baik yang masih berstatus tersangka, terdakwa, atau yang belum diputus, saya berkeyakinan akan muncul nantinya tersangka-tersangka baru. Saya berkeyakinan sampai sekarang juga. Ya, karena Nurdin Abdullah ini kan Propandalang ini kan, saya lebih familiar menyebut Propandalang gitu ya, karena balihonya itu kan sempat mengepung kota Makassar dan sekitarnya sampai Sulsel gitu ya. Nah, yang menarik ini kan sebenarnya selain suap gitu ya, kasusnya kan ada juga dugaan korupsi gitu loh. Jadi kan ada suap, di situ ada gratifikasi dan kemudian ada suap yang kita khawatir masuk praktek pencucian uang gitu ya, itu yang kita ini. Nah, sebelum ke ini saya bergeser dulu ke Pak Herman ini. Ini kan gini, ada tadi penjelasan dari Pak Jusman ini kan dari sampai ada temuan di DPR apa semua sudah pernah gitu ya, ada temuan gitu. Ini kan sebenarnya kalau misalnya gini, korupsi itu kan sederhana. Korupsi itu kan sebenarnya hanya bisa dilakukan memang yang memiliki kualifikasi kewenangan yang kuat gitu ya, punya pemahaman, menciptakan momentum gitu ya, dan situ. Itu artinya bahwa korupsi tidak dilakukan oleh seorang diri. Tidak hanya seorang diri oleh Nurdin Abdullah gitu ya. Pak Herman, gimana melihat? Apakah selain Pak Nurdin Abdullah ini, korupsi itu kan tidak boleh hanya sekedar di permukaan gitu, bisa dibersihkan gitu ya. Kalau kita misalnya mau track sampai ke bawah, kira-kira sampai kemana nih kasusnya nih? Ya, saya kira benar bahwa korupsi itu tidak bisa hanya seorang diri, hanya seorang Nurdin Abdullah. Nah, sangat tergantung dari apa yang dilakukan penyidikan di KPK. Sekarang ini kan ada 2 yang ada dakwaan pertama itu kan yang sekarang bergulir ini, dakwaan pertama itu terkait dengan OTT Anggung itu malam itu, dan yang dakwaan kedua adalah soal gratifikasi yang 6 miliar lebih itu, yang berapa? Yang totalnya menjadi 13 miliar. Nah, seperti yang diungkapkan tadi Pak Jusman, saya kira ya tidak berhenti sampai di situ. Mudah-mudahan KPK bisa menelusuri lebih jauh. Sebab kalau hanya yang terkait yang ditersangkakan pada saat OTT, sementara banyak ini kan muncul satu persatu di persidangan orang-orang yang kemudian memberikan suap ke Pak Nurdin Abdullah, termasuk pada melalui perantara ajudan dan seterusnya. Nah, pengusaha-pengusaha yang lain juga seperti itu.
Ya, meskipun tidak di OTT kan. Nah, apa yang menjadi program pemerintah provinsi terkait dengan apalagi infrastruktur di kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu menjadi angin segar sebenarnya bagi pengusaha-pengusaha yang berada tadi itu di balik Pak Nurdin waktu pilkada. Karena itu kan bantuan keuangan kepada kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, orang-orang pengusaha-pengusaha hitam yang ada di kabupaten itu begitu tertarik, ya, termasuk Anggung yang di Kabupaten Bulukumba untuk proyek di Biren, kemudian di OTT. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Yang Artinya bantuan keuangan dari provinsi ke daerah itu adalah alat untuk membayar. Iya, membayar politik gitu loh. Tadi. Nah, kebetulan saja Anggung yang infrastruktur di Biren pariwisata itu kena OTT. Bagaimana dengan yang lain di daerah kabupaten yang lain yang merupakan yang juga program yang sama, ya, bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Artinya gini ya, ke Pak Jusman. Jadi ini ada masuk Pak Jusman ini banyak sekali support. Maju terus gitu ya. Kawal jangan kendor macam-macam ini. Tidak tahu siapa namanya ini. Ini ada di WA juga masuk ini. Nah, ini kan harapan publik kepada teman-teman anti korupsi di Sulsel ini kan luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian kalau ini awalnya menjadi laboratorium gitu ya dalam hal bagaimana mengungkap kasus korupsi sampai bisa tuntas betul gitu ya. Tidak kemudian hanya di permukaan. Apa yang harus kita lakukan, Pak Jusman, untuk mengawal kasus ini? Ya, saya kira yang terpenting atau yang paling mendasar adalah tetap kita konsisten pada perspektif bahwa perkara tersebut telah terjadi peristiwa hukum yang dimaksudkan adalah korupsi. Apalagi memang sudah ada putusan. Pertama itu, artinya harus ada kesepahaman yang bersama. Kemudian yang kedua, bagi kawan-kawan atau adik-adik penggiat anti korupsi atau sahabat-sahabat yang lainnya, ya tidak perlu terusik dengan pendapat-pendapat orang lain yang kelihatan mau mati membela oknum terdakwa, ya prinsipnya saja biarkan mereka api, biarkan mereka marah karena memang tempatnya dia marah. Bagi kami penggiat anti korupsi atau kawan-kawan penggiat anti korupsi, saya bersama Pak Herman, ya kita jadi air lah. Ya. Filosofi pesan nenek moyang kita itu. Kalau orang marah, memang sudah tempatnya. Jangan ikut marah juga. Biarkan dia api, kita air. Itu yang terbaik. Jadi kemudian terakhir adalah korupsi itu adalah memang merupakan kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime. Artinya perkara korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa, maka penggiat anti korupsinya pun juga itu harus bergerak secara luar biasa, harus ekstrim melawan korupsi. Ya, karena dibuka pada APH. Saya menarik tadi nih pernyataannya nih, sekaligus ke Pak Herman juga nanti bisa kita saling ini gitu ya. Soal pernyataan bahwa ini extraordinary crime gitu ya, soal kejahatan luar biasa. Dan saya ingin menyatakan memang bahwa saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan orang yang selalu menyebut ini adalah kebetulan ditangkap, inisial saja dan macam-macam gitu ya, karena tidak ada perbuatan korupsi dilakukan di atas ketidaksadaran. Pasti orang-orang melakukan korupsi itu adalah di atas pertimbangan yang sangat matang gitu ya. Dia di atas kesadaran mereka hanya karena motivasi yang berbeda gitu ya, karena ada motivasi keuangan, ada motivasi finansial, ada motivasi kekuasaan gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saya agak tertarik tadi itu pernyataan bahwa ini kita harus bergerak bersama untuk kemudian ini. Saya satu lagi ke Pak Jusman, ke Pak Herman, ini akan link ke Pak Herman dalam konteks politiknya gitu ya. Yang dibongkar ini kan kasus korupsi yang nyata, ada suap, ada proyek, ada fee gitu ya. Itu kan baru dibongkar gitu. Seolah-olah itu baru pada kos politik karena ada misalnya ada dari Anggung karena ada biaya-biaya yang sebenarnya itu ecek-ecek lah gitu ya. Kalau kita lihat dalam studi-studi yang pernah dilakukan beberapa lembaga itu kan kapital pemodal itu jauh lebih besar daripada disebutkan sebenarnya. Pertanyaan saya ke Pak Jusman, apakah ini juga terdeteksi di Sulsel misalnya mulai dari soal upeti ke partai politik gitu ya? Apakah itu juga terbaca? Lalu kemudian misalnya gini,
ini kan kita baca di media gitu ya. Pada saat KPK belum memborgol gitu ya, belum ya, itu kemudian ini kan sempat itu mengontak salah satu petinggi partai gitu. Apa sebenarnya di balik itu? Gitu ya. Apakah dalam investigasi Vokal NGO ada masuk di situ terkonfirmasi bahwa ada selain Cukon tadi ada juga ex partai di situ atau gimana? Dengan fakta itu menegaskan bahwa kecenderungan orang korupsi bukan hanya karena adanya kekuasaan atau adanya niat, tetapi kecenderungannya khususnya di Sulsel ini itu sudah merasa kuat, sudah merasa di backup oleh partai, sudah merasa dekat dengan kekuasaan. Itu yang terjadi. Jelas. Ngapain Pak Ena itu menyerahkan diri ke partai pengusung gitu ya? Ngapain mereka itu nelfon dua oknum? Yang saya tahunya kan bukan hanya salah satu polisi partai yang ditelepon, tapi juga menelpon salah satu orang dari Gedung Merah Putih. Saya tahu kok itu. Dia nelfon juga ke situ. Nah, untuk apa? Itu sempat ngobrol ya? Orang KPK? Dia sempat ngobrol? Tentu dia minta perlindungan. Dia pasti minta perlindungan. Lalu yang lucu kemarin, dibahasakannya ke publik bahwa Pak NA tertangkap sedang tidur. Bohong itu. Gimana itu bisa? Kalau mau tidur, mau baring, mau apa, yang penting dia ada praktek suap itu sudah selesai. Sampai dipelesetkan, dibuatkan meme. Itu kok KPK lakukan OTT, operasi tangkap tidur. Saya mau bilang, tegaskan di sini bahwa OTT itu tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Yang diatur itu adalah tertangkap tangan. OTT adalah merupakan operasi tindak lanjut atas lead yang diterbitkan ditetapkan oleh penyidik KPK. Jadi kalau orang pelesetkan itulah bahasa-bahasa mungkin ya. Kembali yang saya bilang tadi, biarkan mereka api. Saya bersama Pak Herman tetap jadi air. Itu yang terbaik. Ini luar biasa. Jadi mau tidur, mau apa, yang penting ini gitu ya. Saya juga sempat ditanya ini, katanya lagi tidur gitu loh. Saya jawab, oh yang pasti adalah pada saat dia ditangkap saya yang tidur gitu. Oke, ke Pak Herman nih. Pak Herman dulu nih, soal sebelum kita gini. Jadi ini soal potret dari bagaimana sebenarnya pandangan teman-teman di Gopuk melihat bahwa proses untuk pilkada itu kemudian ternyata memberikan ruang bagi para cukong untuk bergerak gitu ya. Dan bagaimana bisa mengantisipasinya? Dalam studi teman-teman gitu. Kita beberapa tahun 2019 kalau saya tidak salah, kita pernah melakukan sebuah studi terkait dengan keuangan partai politik, ya, dan bagaimana kemudian partai politik bisa mengangkat kader-kadernya, menjadikannya sebagai anggota DPRD, menjadikannya sebagai gubernur, menjadikannya sebagai bupati, bahkan menjadi presiden. Karena untuk menjadi seorang pemimpin daerah, menjadi seorang presiden harus melalui partai politik, itu sudah harus seperti itu ya. Nah, kita melihatnya bahwa untuk menjadi seorang bupati, ya, bahkan kemarin KPK itu sempat merilis kalau saya tidak salah tahun yang lalu, untuk menjadi seorang bupati uang yang harus disiapkan itu antara 20 sampai 30 miliar, ya. Wow. Menjadi seorang gubernur antara 20 sampai 100 miliar. Nah, itu hasil kajian dari Litbang KPK. Meskipun dari sebelumnya teman-teman Kopel juga saya sebutkan tadi itu antara 20 sampai 50 miliar itu untuk menjadi seorang bupati. Nah, coba kita lihat gaji seorang bupati itu hanya 6,5 juta ditambah dengan apalagi upah pungut pajak kan, ya, sebuah daerah yang PAD-nya 2,5 di bawah 2,5 triliun itu 6 kali gaji. Di atasnya sampai kepada di atas 7,5 triliun PAD itu sampai 10 gaji, anggaplah 10 gaji. Berarti 65 juta lah ya per bulan. Kali 1 tahun itu tidak cukup 1 miliar kan? Nah, sementara untuk menjadi seorang bupati itu sampai 10, 20 sampai 30 miliar. Nah, di mana dapat? Pastilah apa yang dilakukan oleh seperti dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini, termasuk yang menjerat Pak NA ini. Nah,
apa yang kita kesimpulan dari studi kita di Kopel bahwa eh, eh, epicentrum korupsi ini itu terjadi, ya, masalahnya ada di partai politik. Jadi kenapa? Karena partai politik lah yang banyak bermasalah selama ini, mendudukkan kader-kadernya yang belum jadi, ya, menjadi anggota DPRD, nanti tiba di DPRD baru mau belajar tentang masalah DPRD, baru nanti menjadi gubernur, bupati baru mau belajar. Sementara pengusaha-pengusaha hitam yang ada di balik mereka itu sudah mau menggerogoti keuangan daerah, ya. Jadi lebih cepat, ya, pengusaha-pengusaha hitam ini mengambil langkah dibandingkan dengan kandidatnya sendiri untuk bisa melindungi dirinya dari jeratan-jeratan korupsi itu tadi. Ini ada pertanyaan masuk sebelum kita ini karena waktu gitu ya. Ada pertanyaan masuk dari pemirsa ini, saya baca lagi satu gitu ya. Untuk dua-duanya nih, untuk Kak Jusman dengan Pak Herman gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa kasus Pak NA ini murni hukum bukan politik gitu ya? Dari Kak Jusman dulu gimana membuktikannya nih dari hasil investigasinya gitu? Pandangannya gitu ya. Pertama adalah untuk melihat perkara ini, kasus ini, mari kita konsisten memandang dengan perspektif hukum. Persoalan hukum jangan dipandang dengan perspektif hal yang lainnya, apalagi politik atau gado-gado. Meskipun sebenarnya dalam hukum dikenal politik hukum. Ya. Itulah yang berbedanya ketika penggiat anti korupsi melakukan pendampingan atau langkah-langkah penindakan pelaporan sebagai wujud peran serta masyarakat. Berbeda. Ya. Yang seringkali terjadi adalah ketika pengamat-pengamat itu berpendapat, pengamat kan itu kadang-kala mau mabia oknum ya. Ada kalanya persoalan hukum dia pandang, dia gunakan nalarnya dengan perspektif politik, perspektif pilkada, perspektif konsultan politik. Ini yang tidak boleh. Kita harus konsisten bahwa persoalan hukum, mari kita konsisten memandangnya dengan perspektif hukum. Jangan sota lah, banyak yang seperti itu. Jangan yang sota. Jadi intinya ginilah, jangan kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat seperti itu. Ibarat kata, kita satu arah, satu sepemikiran saja dengan aparat penegak hukumnya. Pada kesempatan ini juga saya mau bilang, saya mau sampaikan, saya selalu support penyidik KPK khususnya JPU dalam perkara ini. Terlepas dari adanya kontradiktif dengan perkara-perkara lainnya. Untuk kasus ini, saya kasih aplaus jempol buat KPK. Kita kasih jempol 2 untuk kasus ini. Tapi kan baru 1 dia tangkap ini. Oke, makasih. Nanti kita ini lagi. Jadi ini ada banyak masuk ya, satu-satu gitu ya. Nah, yang kedua ini kan mungkin sekaligus juga ke Pak Herman dulu. Gimana memastikan supaya tidak ada tebang pilih? Kan tadi pernyataan kita adalah korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Hanya pencuri yang bisa melakukan sendiri. Korupsi itu harus berjamaah, melibatkan banyak orang. Bagaimana memastikan bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam kasus ini? Bagaimana bisa kita yakini bahwa ini betul-betul membongkar sampai ke akar-akarnya? Ini gimana? Nah, siapa? Pak Herman atau ke Kak Jusman nih? Sebelum ke pertanyaan kedua, sekaligus ya pertanyaan kedua, ini soal bagaimana relasi pilkada, lagi-lagi Kak Jusman dengan Pak Herman, relasi pilkada soal mahar politik yang kemudian dianggap terlalu besar, lalu kemudian akhirnya menjerat kasus ini. Gimana? Kalau untuk urusan itu, saya kira Kopel lebih paham soal itu. Ya, untuk berkaitan itu legislatif. Kopel lah ahlinya kalau di bidang itu. Jadi saya serahkan aja lah ke Kopel yang bahas soal itulah. Tapi yang pasti adalah saya cuma mau bilang persoalan politik karena lahirnya untuk absahnya suatu calon atau kandidat tentu kan harus melalui partai politik. Partai politik inilah yang kadangkala tidak seiring searah dengan apa yang selalu ditawarkan ketika dia berkampanye menggalang suara. Kami hadir untuk rakyat. Kami hadir sebagai wakilmu, tapi ternyata waduh, apa yang kita lihat. Tapi saya tidak bermaksud bahwa politik itu buruk, tidak. Karena kalau kita merujuk pada konstitusi, hierarki perjuangan itu adanya di parlemen. Ya. Hanya bagaimana kita mendorong kawan-kawan yang ada di dalamnya itu
betul-betul tidak abai dengan idealismenya. Jangan ketika di luar berdiri tegak ketika menyuarakan kepentingan masyarakat, tetapi ketika di dalam dia banyak niarap, dia banyak tiarap. Kita tidak inginkan seperti itu. Dan yang terakhir, jangan menjadi pelaku korupsi. Ya. Makasih Kak Jusman. Ini ke Pak Herman ya. Jadi ini tadi ada dua nih. Jadi ada juga ternyata di chatroomnya juga di chat nih dari Pak Muhammad Irfandi. Sama tadi pertanyaan antara tarik menarik antara pilkada gitu ya, pilkada pemilu dengan korupsi gitu ya. Bagaimana pengaruh mahar politik ini sama. Jadi soal sampai kemudian berimplikasi pada penangkapan terhadap Pak Nurdin Abdullah gitu. Gimana melihatnya gitu? Ini sekaligus untuk closing mungkin gitu ya. Cerdas memang ini partai politik. Ketika disoroti banyak oleh publik soal mahar politik, ya selama ini kan ada atau tidak ini mahar politik. Ya kandidat yang maju pilkada tidak mau menyebutkan, ya karena jangan sampai tidak partai politik yang bersangkutan tidak mengusungnya. Nah, itu karena apalagi tetapi tetap terbuka. Nah, belakangan ini cerdas memang partai politik. Dia tidak bilang mahar, ya. Dia tidak bilang buka pintu. Tapi ada uang pengambilan formulir. Itu jutaan lagi. Sudah jutaan. Pendaftaran fotokopi mahal, Pak Herman. Ya? Kan beli fotokopi mahal. Ini masa PPKN ini. Mau diwawancarai para kandidat yang sudah mendaftar, bayar lagi. Kan itu sah karena partai politik yang menentukan kan. Ya, mulai dari pusat sampai ke daerah mengeksekusi ya mulai berjenjang lagi. Dimulai dari kabupaten, sudah di kabupaten, kota, provinsi. Sudah di provinsi, di DPP, itu berjenjang. Dan itu selalu ada pembicaraan oleh kandidat-kandidat kepada partai politik di mana dia mendaftar untuk jadi bupati, untuk jadi calon. Nah, jadi tidak ada lagi mahar, bentuknya lagi berubah, ya bermutasi seperti corona. Ya, terima kasih. Kalau soal bentuknya sudah lain. Nah, itu kemudian dianggap sah, ya dianggap sah karena diputuskan di partai politik. Partai politik yang punya kuasa untuk para calon-calon kandidat calon kepala daerah ini. Ya. Makasih. Kalau soal partai politik nanti kita bahas lebih tema tersendiri ya, karena ini ada studi baru juga lagi berkaitan dengan pembiayaan partai politik. Sekarang ini partai politik itu minta kenaikan biaya dari yang 1.000 itu kemudian minta tambahan biaya lagi. Dan itu sedang bergulir di DPR gitu ya. Nanti kita bahas berkaitan khusus itu. Bahkan ada keinginan bahwa untuk bantuan bansos itu lewat partai politik untuk COVID gitu. Tapi itu masih diskursus, jadi belum bisa di ini. Nah, satu untuk pertanyaan kita yang terakhir ke Pak Jusman, apapun sebenarnya kita kan harus konsisten ya bahwa betul bahwa meskipun hukum itu jangan dikaitkan dengan politik, hukum adalah hukum gitu ya. Tapi hukum harus juga memberikan jaminan garansi kepada publik, tidak boleh tebang pilih. Nah, pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa berkonsolidasi, memastikan bahwa betul kasus ini tidak berhenti pada Nurdin Abdullah. Itu gimana cara untuk teman-teman melakukan advokasi di lapangan gitu ya. Itu saya kira pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah sekaligus closing gitu ya dari Kak Jusman dengan Pak Herman. Gimana kemudian mencoba menata gitu. Karena sekarang ini kan Sulsel itu kan ya meskipun saya tidak happy banget lah kalau disebut WTP gitu ya. Tapi paling tidak sekarang ini kan sudah wajar dikecualikan gitu ya. Ya belum disclaimer meskipun kita lihat juga banyak hal gitu. Paling tidak peringkat itu turun gitu. Nah ini gimana untuk kemudian menata ke depan gitu. Ini dua hal saya kira untuk sekaligus sebagai statement dari dua narasumber kita. Ke siapa dulu? Pak Herman atau Pak Jusman? Pak Jusman dulu ya. Silakan. Yang pertama tadi saya agak lupa pertanyaannya, tapi yang kedua saya ingat bahwa berkaitan WTP, tegasnya saya mau bilang WTP itu bukan merupakan jaminan tidak adanya korupsi. Banyak kejadian seperti itu kok. Jangan lupa WTP itu adalah hasil atau opini atau pendapat oleh auditor. Ya. Yang memang tujuannya dilakukan bukan untuk masuk ke ranah ada enggak dugaan korupsinya, enggak seperti itu, tapi bagaimana untuk menilai tingkat kewajarannya dalam penggunaan anggaran. Itulah yang dimaksud. Nah,
Kemudian yang pertama tadi soal apa itu? Konsistensi bagaimana kita memastikan bahwa kasus ini berlanjut gitu ya, mengungkap dari sampai ke akar-akarnya gitu ya, tidak pada tebang pilih hanya berhenti pada seorang profesor gitu loh. Karena ini kan dari persidangan saja terungkap banyak orang yang terlibat gitu. Oke. Pertama, saya kira Pak Sam juga paham bahwa ketika kita menjadi saksi pelapor dalam suatu peristiwa hukum dugaan korupsi, tentu sekecil apapun pasti kita tahu, diberitahu. Ya. Pasti kita diberitahu. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan lebih hebat KPK dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, katakanlah jaksa atau polisi. Kemudian kedua, kan kita bisa menilai dari awal pantas dan tidak pantasnya, tuntutannya bagaimana, putusannya bagaimana, kita bisa lihat. Saya sih kemarin termasuk memang berpendapat kontroversi agak-agak sedikit berbeda pendapat sebagian kawan. Ada yang mengatakan rendah sekali tuntutannya terhadap si pemberi. Anggung ya. Ya, kalau saya sih sebenarnya itu sudah tepat. Sudah tepat. Selaku pemberi, kalau kita merujuk pasal 5 Undang-Undang korupsi, kan jelas di sana. Nah, mungkin ada hal-hal lain, strategi lainnya yang sebenarnya dilakukan KPK, tetapi pembebanannya nantinya pada penerima selaku penyelenggara negara. Jadi saya kira yang berbeda kan kemarin pada putusan itu terhadap si Anggung adalah hanya dendanya. Yang tadinya 250 turun 150 kan itu aja. Maksudnya gini, meskipun Pak sebenarnya memang. Pak Jusman, jadi bukan di soal jumlah berat ringannya tuntutan gitu ya. Pada soal kasusnya, ini kan yang diungkap kasusnya adalah baru pemberian fee gitu loh. Padahal tadi diskusi kita ini kan dia adalah bagian dari pemodal cukong gitu ya pada proses pilkada gitu. Apakah KPK bisa menarik ke situ sampai ke persoalan yang awal kasus ini sampai muncul praktek suap, atau dia akan berhenti hanya sekedar di karena ada proyek lalu kemudian memberi suap dan macam-macam di situ? Kalau saya sih melihat hanya Anggung di situ loh. Iya. Kalau saya sih melihatnya tidak hanya terbatas sampai di situ. Karena terlihat kemarin ada beberapa titik, ada beberapa proyek-proyek strategis yang ada di wilayah Sulsel, di wilayah Pak Ena kemarin sudah tersentuh. Sudah dilakukan pemeriksaan. Saya tahu ada banyak pemeriksaan dilakukan oleh atau pemanggilan terhadap oknum yang diduga terlibat atau yang terkait dengan kasus-kasus lainnya. Makanya saya bilang tadi ini adalah pintu masuk bagi KPK. KPK kan itu setiap melakukan pemeriksaan di sini ada 2 kantor di tempat dia numpang untuk melakukan pemeriksaan. Kalau bukan di Polda, di BPKP. Jadi banyak kok. Jadi artinya teman-teman di Vokal NGO akan mengawal terus kasus ini gitu ya? Insya Allah siap, dan saya berharap publik mengontrol kami. Luar biasa ini. Supaya bisa betul-betul dalam profesional dalam melakukan investigasi gitu ya. Ke Pak Herman gimana nih komentarnya? Ya. Saya kira publik jangan berapatis terkait dengan kerja-kerja teman-teman anti korupsi. Pak Jusman ini harus disupport dari belakang ini. Dengan teman-teman pegiat anti korupsi yang lain, jangan sampai kan beberapa kasus-kasus korupsi itu kan ya berhenti sampai di 1 orang misalnya yang tertangkap tangan. Tapi ketika terjadi ada fakta-fakta persidangan, ada pihak-pihak lain, itu kemudian tidak dikembangkan. Nah, kita berharap teman-teman anti korupsi itu mengawal terus untuk penyidikan sampai ke arah sana. Nah, itu membutuhkan talenta, membutuhkan kekuatan bagi civil society, masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk bisa bertahan. Jangan sampai ini karena sudah diambil alih oleh KPK, suara-suara dari bawah sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang masalah kalau begitu. Kalau tidak ada lagi suara dari masyarakat melakukan kayak anjing menggonggong kira-kira begitu terhadap KPK dari fakta-fakta persidangan, maka KPK juga akan diam-diam kira-kira begitu. Sama dengan kasus-kasus yang lain. Karena itu teman-teman pegiat anti korupsi ya, masyarakat sipil itu harus terus mengawal ya, Vokal NGO, Kopel, ACC, YLB, HM, dan seterusnya yang ada di Makassar ya, ini harus mengawal proses ini. Ketika ada celah hukum, ketika ada apalagi kasus-kasus yang bisa dikembangkan oleh KPK penyidik misalnya, maka harus kita support untuk itu. Ya,
Makasih Pak Herman, Kak Yusman, makasih, ini luar biasa gitu ya, sayang sekali waktu. Tapi poin catatan saya adalah bahwa korupsi itu kan Tambah tadi sedikit, oleh Pak, ya, tambah sedikit Pak ya Sam. silakan. Saya mau sampaikan, saya mau tegaskan bahwa memang sering kita mendengar loh, kenapa sih itu masih ada korupsi? Sudah ada KPK, sudah ada kejaksaan, sudah ada polisi, sudah ada IJO. Kita jawab saja, ada saja yang disebutkan, tetap ada korupsi. Bagaimana andaikan tidak ada yang disebutkannya itu, akan lebih ganas lagi korupsi. Jadi itulah seperti tujuan kita, saya kira itu. Bahkan sebenarnya sekarang, mohon maaf ini sekaligus juga, ini kan forum diskusi gitu ya. Bahkan sekarang ini terus terang penegakan hukum kita itu kan bergerak mundur. Ini studi loh, ini fakta hasil studi. Dan kita lihat saja bahwa para koruptor sekarang ini kan justru kembali menjadi sumringah gitu ya, mendapat ruang-ruang dalam jabatan publik. Baru saja mantan napi koruptor justru dilantik menjadi diberi posisi sebagai komisaris di BUMN. Ini kan, jadi ini luar biasa sebenarnya. Jadi di saat demokrasi kita bergerak mundur, korupsi juga semakin bertambah. Itu relate-nya di situ ya. Tapi oke, makasih teman-teman semua, makasih Pak Jusman, Pak Herman gitu ya. Poin besar catatan kita hari ini bahwa korupsi itu adalah musuh bersama, korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan tentu yang disebut Pak Herman punya talenta. Semua orang harus punya kepedulian dan punya talenta untuk melawan korupsi itu gitu ya. Apapun bagaimanapun caranya. Ada pesan ini yang saya mau sampaikan, Pak Sam. Ya. Ada pesan ini masuk ke WA saya. Sepertinya ini masyarakat sangat menaruh hormat kepada Kopal. Yang saya baca di sini, masyarakat atau publik Sulsel ini sangat merindukan kerja-kerjanya Kopal seperti dulu. Bagaimana merilis itu caleg-caleg cumi. Itu. Oh ya, oke, makasih. Nanti itu pada sesi ini. Jadi di channel ini minta tolong dibuka saja di channel ini. Ada kami pernah bahas dengan Direktur Kopel itu soal keterlibatan kasus korupsi pimpinan DPR, Aziz Samsudin. Ya. Itu ada dan juga ada rilis. Tapi ini DPR RI ya, DPR RI sekarang itu adalah berapa anggota DPR yang rajin ikut sidang di masa pandemi. Itu ada. Tapi nanti itu menarik masukannya. Nanti ke Pak Herman nanti dengan ini. Karena Pak Herman ini kan imam besarnya Kopel di sana gitu ya. Jadi nanti kita coba ini. Yang poin besar adalah bahwa semua harus bergerak gitu ya, melawan para tirani, melawan para koruptor, dan tidak boleh pesimis bahwa sekarang penegakan hukum semakin turun gitu ya. Tapi itulah harus kita bergerak terus gitu untuk lebih bagaimana kemudian bisa mengantisipasi supaya sekecil apapun. Ada satu filosofi Kak Jusman. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita ini bukan aparat hukum. Kita bukan penegak hukum yang bisa menangkap siapapun koruptor itu. Tapi kemudian jangan pesimis. Kalau ibaratnya ada perlombaan lari, civil society itu tidak lebih dari seperti adalah kerikil yang ada dalam sepatu di tumit kita. Jadi bayangin kalau ada batu kerikil kecil dalam sepatu itu, tumit, maka Anda tidak bisa berlari kencang. Seperti itulah koruptor. Kalau ada di situ vokal NGO, ada ACC, ada macam-macam, ada Kopel apa ya, maka pada saat itu boleh jadi seandainya mungkin tidak ada vokal NGO, lebih banyak yang dikorupsi di sana, uang rakyat Sulawesi Selatan gitu ya. Gitu. Dan harus dipahami bahwa korupsi di Sulsel bukan hanya menyengsarakan masyarakat Sulsel. Tapi korupsi yang terjadi di Sulsel itu adalah menyengsarakan kita semua, berefek banyak keluar. Sehingga saya menyebut bahwa apa yang terjadi di Sulsel, mari kita jadikan laboratorium sebagai penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Maka tadi disebut Pak Herman, jaringan itu penting. Dan kita akan berkonsolidasi terus seluruh kepada aktor-aktor anti korupsi. Saya kira itu. Makasih atas kesediaannya semua, orang-orang yang super hebat. Di tengah kesibukan, saya mohon maaf, saya di rumah, tidak kemana-mana. Ini PPKM level 4. Saya tidak ngerti juga apa itu level 4 gitu ya. Jadi mungkin bertambah-tambah lagi level-level. Saya sudah beberapa bulan dalam rumah. Ini adalah bukti ketaatan. Tapi jangan karena di rumah Anda tidak mengawasi koruptor para pejabat itu. Saya kira itu. Terima kasih atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Makasih. Di mana Kak Jus?